Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Ya, jadi kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Kemegahan Nusa Tenggara Timur bikin Timur Leste iri dan kagum berkat mega proyek spektakuler di perbatasan Nusa Tenggara Timur ya. Seperti apa gitu cantiknya Nusa Tenggara Timur ini. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Ini Nusa Tenggara Timur ya. Banyak kok kapal-kapal kan. Nusa Tenggara Timur atau yang disingkat NTT adalah provinsi Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Namun begitu, NTT yang dulunya dianggap kalah perhatian dari provinsi mantan yaitu Timor Timur, kini sudah bisa bernafas cukup lega. Karena sudah mendapatkan timing kemajuan dari Indonesia. Harap dimaklumi, negara kita tidak bisa membuat kemajuan di semua provinsi sekaligus, sebab dana anggaran yang terbatas. Namun yang pasti, Indonesia akan menjadwalkan setiap daerahnya untuk program prestasius sesuai dengan analisa potensi daerah tersebut. Di luar program standar yang terus berjalan di semua daerah seperti infrastruktur. Tanpa membuang banyak waktu, berikut adalah kemajuan NTT yang membuat tetangga makin gundah gulana. Yang pertama adalah Labuan Bajo yang diproyeksikan akan menjadi Monaco-nya Indonesia. Labuan Bajo merupakan sebuah desa atau kelurahan yang berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT. Salah satu desa yang memiliki pemandangan alam paling spektakuler di dunia. Dengan kesabarannya kini telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Membaca potensi dan ketersediaan anggaran, pemerintah pusat memutuskan untuk membuat Labuan Bajo sebagai destinasi wisata prioritas bagi para wisatawan, yang membuat pendapatan penduduk sekitar meningkat serta menimbulkan kemandirian. Labuan Bajo yang sedari dulu memang memiliki keindahan wisata bahari, sekarang dibuat tampak lebih bersinar, dengan didirikannya banyak hotel dan resort bertaraf internasional. Tidak lupa didukung dengan fasilitas infrastruktur menuju daerah inti wisata. Dengan begitu tentunya akan membangkitkan usaha penduduk di banyak sektor, membuat semangat warga sekitar semakin menggeliat. Dan pemerintah juga turut andil dalam mempromosikannya secara besar-besaran. Misalnya saja mengadakan konferensi tingkat tinggi ASEAN di sana, yang tentunya diliput oleh berbagai media mancanegara hingga menjadi berita internasional. Labuan Bajo sampai sekarang masih terus dibangun. Hingga membuat banyak warga Indonesia tidak ingin melewatkan masa hidupnya untuk berwisata ke sana. Ini membuktikan bahwa Indonesia dapat membuat kemajuan sebuah desa yang melebihi ibu kota negara tetangga. Oh, very nice. So far, very calm, very smooth. We're looking forward to seeing the sunset. And we're very happy you can see the sun. I think it should be quite spectacular. I have never been to East Nusa Tenggara. This is the first time. I saw the photographs, but being here is better. Well, it is as promised by President Widodo. He said we come on the ship and we don't think anymore too much about the economy and the problems and the security and the plans. And he's absolutely right. It's a very, very good idea to clear your head so that you can go back to work refreshed. Now romantic. And romantic. Yang kedua adalah revitalisasi Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo adalah taman nasional yang terletak dalam wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tidak diragukan lagi bahwa NTT memiliki satwa langka mendunia yakni Komodo. Reptil kadal purba terbesar yang tidak dapat ditemukan di daerah lain. Dengan begitu tidak berlebihan rasanya jika pemerintah memberikan perhatian khusus pada keberadaan satwa langka tersebut. Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Jokowi banyak merevitalisasi kawasan Taman Nasional Komodo. Tentunya dengan fasilitas-fasilitas baru dan modern, namun tidak meninggalkan nuansa bahari.
Dengan begitu akan semakin banyak turis lokal maupun mancanegara yang tidak ragu lagi untuk mengunjunginya. Karena mendapatkan fasilitas serta pengamanan yang ekstra. Baik hanya untuk berwisata, maupun untuk meliput dan meneliti satwa di sana. Dan yang pasti, ini akan menimbulkan harapan nyata pada penduduk di sekitar, untuk mengkreat berbagai peluang usaha. Yang ketiga adalah pembangunan bendungan-bendungan raksasa. Ada beberapa faktor yang melanggengkan Provinsi NTT sebagai salah satu daerah miskin di Indonesia. Faktor geografis mengambil peranan lantaran provinsi ini memiliki curah hujan yang rendah sehingga membuat tanah menjadi kering dan tandus mirip seperti negara mantan. Padahal mayoritas penduduk NTT berprofesi sebagai petani. Namun sekarang, kemiskinan di Provinsi NTT kian memudar, dampak dari berkolaborasinya kekompakan antara pemerintah pusat dan daerah. Menyadari pentingnya ketersediaan air bagi keberlangsungan hidup masyarakat Nusa Tenggara Timur, Presiden Jokowi membangun 7 bendungan. Bendungan Ragnamo menjadi bendungan yang selesai lebih cepat dari target. Bendungan yang mulai dikerjakan pada Januari 2015 ini rampung pada Desember 2017. Dengan gelontoran anggaran sebesar 760 miliar rupiah. Bendungan tersebut berhasil memfasilitasi 16 juta meter kubik air untuk lahan seluas 1.250 hektar. Tidak hanya itu, bendungan yang menjadi sumber air baku di Kabupaten Kupang ini juga mampu menghasilkan listrik berdaya 0,22 megawatt. 2 tahun setelahnya Jokowi kembali meresmikan sebuah bendungan yakni Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu. Infrastruktur yang menelan anggaran APBN sebesar 496 miliar rupiah ini dibangun untuk meningkatkan ketahanan air dan pangan di NTT. Kehadiran bendungan ini sangat penting, mengingat musim hujan di NTT sangat pendek hanya sekitar 3-4 bulan dalam setahun. Kemudian pada tahun 2021 Jokowi kembali meresmikan Bendungan Napun GT. Salah satu proyek strategis nasional ini bermanfaat untuk pengairan irigasi bagi kurang lebih 300 hektar sawah di sekitarnya. Jokowi menekankan bahwa kunci kesejahteraan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah air. Untuk itu ia juga membangun 4 bendungan lain yakni Bendungan Temef, Bendungan Manikin, Bendungan MB, dan Bendungan Kolhua. Yang keempat adalah infrastruktur Jalan Trans Timur, yang menjadi urat nadi perdagangan Provinsi NTT. Kesenjangan harga merupakan salah satu masalah yang kerap dihadapi masyarakat NTT. Perbedaan harga dari satu daerah ke daerah yang lain sangat besar, sehingga menyulitkan masyarakat di sejumlah daerah. Untuk mengatasi masalah ini Presiden Jokowi membangun Jalan Nasional Trans Timur sepanjang 314 km. Ia juga membangun jalan perbatasan Indonesia Timur Leste sepanjang 179 km, yang memungkinkan masyarakat NTT untuk mengekspor komoditasnya ke negara tetangga. Karena faktanya, negara tetangga masih sangat memiliki ketergantungan dengan Indonesia, seperti bahan-bahan pokok dan pembangunan infrastruktur. Kehadiran jalan ini memudahkan mobilisasi dan pengangkutan barang dari satu daerah ke daerah lain jadi semakin mudah. Alhasil perbedaan harga yang signifikan di setiap daerah dapat diatasi perlahan. Pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh infrastruktur konektivitas yang memadai. Salah satu contoh infrastruktur yang telah rampung dibangun adalah Jembatan Benenain di Kabupaten Malaka. Jembatan sepanjang 125 meter ini bermanfaat dalam mempercepat pemulihan arus perekonomian di jalur pada lintas selatan timur. Selain itu terdapat 13 jembatan kecil di Kabupaten Kupang yang juga telah rampung. Keseriusan pemerintah dalam membangun setiap daerah termasuk NTT telah berbuah manis. Kini setiap daerah yang ada di Indonesia sudah semakin membaik dan menimbulkan harapan nyata untuk kesejahteraan di masyarakat. Sebenarnya masih sangat banyak kemajuan di NTT seperti perluasan Bandar Udara Komodo, PLBN Mota Ain, perumahan eks warga Tim-Tim, dan lain-lain.
Namun dalam sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi kemajuan NTT ya, Nusa Tenggara Timur ini salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami pelbagai pembangunan lah gitu kan, perkembangan mulai dari bendungan, jalan, lepas tu apa namanya untuk tempat wisatanya Labuan Bajo salah satu gitu kan, yang sangat menarik pastinya dan berpotensi menjadi salah satu tempat wisata favorit ini dengan adanya ini juga kan Taman Nasional Komodo, view-nya juga memang gini mantap, terbaik. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.